Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imamuddin dengan NIM 0502241013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sejarah peradaban Islam, terkhusus di bidang ilmu pengetahuan. Nah, membahas sejarah peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, maka kita tidak bisa terlepas dari satu nama, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir sekitar tahun 780 Masehi di wilayah Khawarizm yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan. Daerah ini merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan di bawah kepemimpinan Khalifahan Abbasiyah yang berpusat di daerah Baghdad. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat keilmuan peradaban dunia yang ditandai dengan adanya Baitul Hikmah atau sebuah lembaga yang menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India, lalu menjadi pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Disinilah Al-Khawarizmi mengembangkan karya-karyanya secara sistematis dan ilmiah. Al-Khawarizmi memulai karirnya dengan menerjemahkan berbagai karya-karya filsafat Yunani kuno. Salah satu di antaranya ialah karya dari Euclid dan Ptolemeus. Namun, Al-Khawarizmi tidak hanya menerjemahkan karya-karya tersebut, namun mengembangkan dan mengoreksi karya-karya tersebut sehingga menghasilkan teori yang lebih relevan di zamannya. Selain itu, beliau juga ahli dalam bidang matematika, geometri, astronomi, dan geografi. Di tahun 820 Masehi, Al-Khawarizmi menulis sebuah karya monumentalnya berjudul Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Muqabalah. Buku ini berisi ringkasan dari perhitungan dengan pemulihan dan penyeimbangan, serta penjelasan secara sistematis tentang penyelesaian dari persoalan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Buku ini membahas dua topik penting, yaitu Al-Jabar dan Al-Muqabalah, yang fungsinya untuk menyederhanakan persoalan matematika. Yang pertama, Al-Jabar atau pemulihan, yaitu proses memindahkan suku dari satu sisi ke sisi yang lain agar nilainya menjadi positif, atau yang sering kita sebut sebagai pindah ruas. Contoh simpelnya, X kurang 5 sama dengan 10. Angka 5 bisa dipindahkan ke ruas kanan dan nilainya berubah menjadi positif, sehingga nilai X adalah 10 tambah 5 sama dengan 15. Yang kedua ialah Al-Muqabalah atau penyeimbangan, yaitu proses penyederhanaan dengan mengurangi jumlah yang sama di kedua sisi. Contohnya, X tambah 5 sama dengan 5 tambah 7. Nah, di sini angka 5 muncul di kedua sisi, sehingga keduanya bisa diseimbangkan, sehingga yang tersisa adalah X sama dengan 7. Selain dua pokok pembahasan tersebut, Al-Khawarizmi juga membahas berbagai persoalan-persoalan matematika di kehidupan nyata, seperti pembagian harta warisan, jual beli, pengukuran tanah, dan zakat. Metode yang dijelaskan oleh Al-Khawarizmi ini disebut sebagai Al-Jabar, sesuai dengan judul bukunya, yang pada tahun 1145 diterjemahkan oleh matematikawan Robert of Chester ke dalam bahasa Latin dan menjadi textbook di berbagai universitas di Eropa. Karya lainnya dari Al-Khawarizmi ialah Kitabul Jam'i wal Tafriq bi Hisabil Hindi. Pada buku ini, Al-Khawarizmi memperkenalkan dan menyempurnakan sistem bilangan desimal yang berasal dari India, termasuk konsep angka 0 dan sistem nilai tempat atau positional value. Melalui karyanya ini, Al-Khawarizmi menggantikan angka Romawi yang rumit, memudahkan perhitungan matematika yang menjadi dasar sistem angka yang digunakan dunia hingga hari ini.
Sistem angka ini menggunakan 10 simbol dasar angka dari 0 hingga 9, dan nilai suatu angka ditentukan berdasarkan posisinya. Misal, angka 1 dan 5 berarti 15, sedangkan dengan angka Romawi, angka 1 dan 5 berarti 4. Dalam karyanya ini, ia menjelaskan metode perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan pada abad ke-12, metode ini menyebar ke Eropa melalui penerjemahan karya Arab dan menggantikan sistem perhitungan lama yang berbasis sempoa dan dikenal sebagai algoritma, yang diambil dari nama Latin Al-Khawarizmi, yaitu algoritmi, lalu berkembang menjadi istilah modern, yaitu algoritma. Karya Al-Khawarizmi ini berperan sangat penting dalam memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia barat, yang dimana menjadi pondasi bagi sistem perhitungan modern dan menjadi kontribusi besar bagi perkembangan keilmuan Islam dan peradaban dunia. Al-Khawarizmi wafat pada tahun 850 Masehi, namun karya-karyanya masih hidup hingga saat ini. Karya-karyanya sangat berkontribusi besar, tidak hanya bagi perkembangan keilmuan Islam, tapi juga bagi peradaban dunia. Al-Khawarizmi menjadi bukti bahwa syariat Islam sama sekali tidak menjadi penghambat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Justru, ilmu pengetahuan dapat membantu menegakkan syariat Islam. Demikian kisah Al-Khawarizmi yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.